welcome back to my channel. Oke guys, kali ini sesuai dengan di judul, aku dapat kiriman dari harta karun. Apakah langsung dari Indonesia? Yang jelas ini semua produk dari Indonesia, makanan Indonesia, merek Indonesia, yang aku seneng banget bisa temuin akhirnya di Switzerland. Soalnya gini guys, aku tinggal di Swiss sudah beberapa tahun ini, cuman memang sih karena sering pulang atau traveling balik ke Indonesia, jadi jarang banget kalau aku tuh yang namanya ngidam buat makanan Indonesia, merek-merek Indonesia, snack-snack Indonesia. Karena biasanya kalau misalnya ngidam ya bentar lagi juga pulang, jadinya nggak terlalu kayak yang namanya ngidam sampai banget, aduh pengen banget. Terus yang namanya di tempat aku ini, di Switzerland, itu susah banget guys, apalagi di kota aku ini, kota Zurich, ada sih yang namanya toko Asia, tapi toko Asianya tuh kebanyakan tuh merek-mereknya tuh merek-merek kayak barang-barang Thailand atau barang-barang Vietnam. Nah, untuk barang-barang Indonesia cuman ada paling sedikit banget, dan itu pun kayaknya terbatas banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sampai ngidam apa tuh, jadi kita sebisa-bisanya cuman bisa ngerasain ya, nyicipin ya kayak Thailand style atau Vietnam style gitu ya. Nah, beberapa saat yang lalu aku cuman iseng-iseng Google aja. Nah, kemudian nemuin satu website yang namanya juga udah Pasar Indonesia. Nah, yang ada di Switzerland, tapi bukan ada di Zurich, makanya aku nggak pernah lihat toko mereka eksis di sini, di kota aku. Nah, tapi adanya di, kalau nggak salah sih di Basel. Nah, kalau dari Zurich ke Basel itu kan butuh waktu kayak 1 jaman, jadinya aku kalau misalnya ke Basel, jadi nggak pernah yang sampai nyempet-nyempetin untuk nyari toko ini untuk belanja atau nyetok apa yang aku mau gitu loh. Karena biasanya kalau sebelum corona ini, sebelum covid, jadi aku biasanya selalu pulang 2 atau 3 bulan, kemudian di stay di Asia tuh sekitar sebulan atau sebulan setengah atau 6 minggu gitu, terus pulang ke sini. Biasanya aku bawa sedikit juga, kalau misalnya bawa kecap manis itu pun juga cuman botol-botol yang segini, terus bawa Indomie juga paling berapa biji, karena nggak terlalu yang namanya ngidam gitu ya. Nah, karena corona ini terakhir aku pulang itu sampai bulan Maret, dari bulan akhir Januari sampai awal bulan Maret. Nah, abis itu kan lockdown di sini. Nah, sampai sekarang nggak pernah pulang gitu lah. Jadi udah setahun lebih lah ya. Nah, udah mulai nih yang namanya, biasanya aku suka makanan yang bervariasi kayak western style. Nah, sekarang udah mulai craving yang namanya makanan kampung, makanan Indonesia, makanan semuanya deh pokoknya ya. Nah, mulai deh kita Google segala macam, di mana sih yang ada jual macam-macam itu. Nah, kadang-kadang ada yang jual tapi terbatas, terus kadang-kadang juga rasanya kurang begitu enak. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya mau beli apapun, mereknya adanya yang merek terbatas doang, nggak ada yang merek yang aku mau gitu ya. Soalnya di Switzerland ini tergolong unik karena disebutnya karena Switzerland juga nggak tergabung dalam EU banget. Jadi walaupun kalau misalnya mau ke Switzerland bisa gabung visanya pakai visa EU, tapi secara negara memang bukan tergabung dalam EU. Jadi kalau misalnya di Eropa yang lain, kayak misalnya di Belanda maaf ya guys, atau di kayak misalnya Jerman, itu kayaknya lebih mudah gitu loh. Terus aku juga lihat juga tempatnya, kalau misalnya di Belanda tuh supermarketnya gede banget. Kalau misalnya di Indonesia tuh kayak bangsa kayak, maaf menyebut merek ini, tapi ya misalnya kayak Lotte gitu, gede banget groceriesnya gitu untuk Asia doang gitu loh. Dan semuanya bisa ditemukan di sana, sampai makanan yang jadi juga banyak orang yang masak di sana gitu loh. Tapi kalau di Switzerland ini jarang banget. Waktu itu aku pernah nemuin satu resto yang enak banget gitu ya di Zurich City. Ternyata akhir-akhir itu beberapa tahun ini mereka convert to vegan, jadinya berubah konsep makanannya gitu loh. Tapi yaudah guys, kita fokus lagi balik ke sini. Nah, aku sejak menemukan website itu, tadinya sih udah nemuin ini berapa tahun yang lalu, cuman waktu itu aku tidak ngeliat itu ada
pesanan online yang begitu banyak varietenya gitu loh. Nah, mungkin nggak tahu, mungkin ini berubah karena corona atau gimana, mereka lebih selling ke online. Nah, aku lihat juga produknya lebih banyak dan makanya why not aku coba-coba, ya udah deh, coba-coba order dan sekarang udah dapet nih. Nah, sekarang kita unboxing dulu ya, kita buka dulu paketnya sebentar ya guys. Aku coba-coba beli ini, kita lihat karena apa aja yang ada di dalam, kita lihat aja ya sama-sama ya. Sebentar, kita beli di sini, nggak tahu ya, teman-teman tertarik nggak ya untuk dibacain harganya. Di Switzerland ini itu berbeda dari misalnya kalau di Eropa yang lain itu akan lebih murah harganya daripada di sini biasanya ya. Nah, kalau di sini kan 1 Swiss franc sekitar sekarang sih kayak 15.900 atau ya dibulatin jadi 16.000 Indonesia rupiah ya. Jadi nanti misalnya aku sebutinnya maybe Swiss franc-nya aja. Kita lihat nanti di sini total belanjaan aku nanti ya terakhir. Ternyata aku pesen koran bekas, Mak. Enggak. Ini cuma buat proteksi aja. Oke, guys, yang pertama aku mau nyobain yang namanya kacang sukro oven. Ini sukro oven, tahu kan yang terkenal dari Indonesia namanya dua kelinci. Ini udah terkenal banget, jadi aku pengen nyobain ini. Sebenarnya nggak pernah juga sih nyobain waktu di Indonesia, cuman kalau sukro ya pernah, cuman merek ini aku nggak pernah nyobain. Ya lumayan lah ya. Terus oh ya, karena aku craving dan ini nggak tahu sih, ada juga yang namanya instan ini kayak batagor kuah nih, batagor kuah. Nggak tahu enak atau enggak, nanti aku cobain ya. Kalau misalnya mungkin di next video aku akan bikin review makanan ini batagor kuah ya. Kita cobain. Terus juga ada yang namanya ini basreng. Nggak tahu guys, ini aku juga nggak pernah nyobain. Cuman sekarang ini kan banyak makanan-makanan tren viral gitu. Nah, aku pengen nyobain guys. Ini yang namanya basreng maici. Basreng maici. Ini dari mana sih ya? Dari Java, West Java, Indonesia. Jadi ini dari apa ya? Oke. Kelihatannya sih kayak tempe gitu, bukan ya? Ntar komen ya guys yang pada tahu ini apaan. Jujur nggak ada, no idea apa ini. Ntar ya aku buka terus ntar aku review apaan. Terus kayak ini udah tahu dong nih yang terkenal mie atom. Nah, aku pengen masak aja buat kayak mie goreng gitu, lumayan. Soalnya ini kayaknya yang paling enak sih so far. Kalau misalnya di Indonesia juga aku selalu nyarinya ini ya. Nah, di sini ada beberapa mie kayak mie dari Chinese atau Thailand gitu, tapi ya orang Indonesia tetap cinta produk Indonesia. Ya, aku beli 2 ini. Terus I love it. Tada! Nah guys, tahu dong ini apa? Teh botol. Nah, teh botol udah Indonesia banget ya. Pokoknya ntar kalau misalnya lagi nge-review makanan, aku akan minum sama teh botol. Surga banget gak sih guys ya. Terus ada dan teh botol teh kotak. Aduh, maaf guys. Ini kayaknya lumayan. Nah guys, ini ada tiktak. Aku nggak tahu, katanya sih kalau misalnya dimakan sama nasi panas ini rada ini agak enak, tapi ini sebenarnya sih snack. Nah, tapi aku nggak tahu juga ini, jadi aku pengen nyoba aja ini ya. Coba misalnya enak ya bisa repeat order, kalau enggak ya cuk tahu ya. Oke, terus aku beli apa lagi ya? Nih, aku beli Indomie kesukaan aku, yaitu rasa ayam bawang. Nah, coba ya. Nah guys, kalau di sini setahu aku Indomie yang merek Indomie ini selalu dia tidak kasih minyak di dalamnya. Tapi ini aku pegang-pegang ada loh guys. Wah, lumayan juga nih. Kalau misalnya di toko
Asia yang aku pergi biasanya ya rasa kaldu ayam ya kalau nggak salah ya aku beli suka dicabut minyaknya. Nah kalau ini ada nih kayaknya, sepertinya ada nih. Wow, beneran Indonesia nih ya. Oh ya guys, nggak tahu ini efek atau enggak. Nah sejak kalau nggak salah ya dari voting yang akhir tahun lalu apa tahun ini ya, mereka itu kan vote untuk free trade sama Indonesia, negara Indonesia, dan itu beneran juga apa namanya ada gitu loh ya, free trade dengan negara Indonesia itu terkabul juga. Cuman kayaknya sih nggak tahu ini inklusif sama produk-produk yang kayak gini atau cuman untuk yang other commodity gitu ya. Cuman ya lumayan ada kerjasamanya juga sama negara Indonesia, jadi ya mempermudah mungkin produk-produk Indonesia. Selanjutnya next, aku juga beli Kobe. Nah ini buat super crispy kalau masak ke misalnya ayam goreng gitu, biar mirip-mirip kayak Kentucky gitu. Nah aku pengen nyoba sih, sebenarnya nggak pernah sih kayak gini-gini. Biasanya aku pakai tepung biasa aja sama telur gitu kayak style. Nah ini kan kayak stylenya style Kentucky, kita cobain ya ntar ya. Oke, nah terus apalagi ya guys. Nah ini seneng banget guys, aku bisa dapetin ini kecap ABC. Nah sebenarnya kalau misalnya kecap ABC ini di Asia Store yang lain itu ada, tapi cuman kecap manis. Nah ini aku ketemu kecap asinnya, jadi ya udah langsung aja aku beli ini kecap asinnya. Soalnya kalau misalnya kecap asin, biasanya aku beli yang merek lain, yang produk-produk Thailand atau produk Jepang gitu ya. Cuman yang ini kalau untuk masak-masak kayaknya lebih suka yang ini sih ya. Nah kalau misalnya kecap manisnya itu preferensi ya. Nah, kalau kecap manisnya, aku lebih suka kecap manis Bango. Makanya pas ketemu yang di sini, aku langsung beli aja. Biasanya soalnya sebelum COVID ini, aku langsung beli dari Indonesia terus aku bawa gitu loh. Misalnya sebotol atau 2 botol untuk keperluan paling 2 bulan. Kan habis itu juga 3 bulan atau 2 bulan setengah atau 3 bulan aku udah fly lagi ke Indonesia. Jadi bisa bawa lagi. Nah, sekarang ini nggak bisa bawa. Nah, kalau misalnya ini tergolong mahal ya guys. Kecap Bango yang ukurannya berapa mili ya ini kecap Bango? Coba aku lihat di sini. Kecap Bango. Kecap manis Bango. Ukurannya 275. Ini 275. Ini harganya 4,35 Swiss franc. 4,35 Swiss franc. Jadi berapa tuh guys? Coba ya, aku random aja ya guys. Kali 16.000 itu sekitar 70.000, 69.600. Ini 70.000, bayangkan guys di sini ya. Kalau misalnya di Europe yang lain itu jatuhnya kayaknya lebih murah deh ya. Kalau misalnya di Belanda atau di Jerman gitu ya. Ya khusus untuk di Switzerland semuanya memang sedikit lebih mahal, nggak sedikit sih, mahal banget ya. Terus aku beli juga yang namanya santan kelapa guys. Sebenarnya ini ada juga produk Thailand gitu ya. Biasanya aku sebelum nemu ini store, aku beli produk Thailand. Kalau misalnya aku mau masak-masak kayak laksa atau kari atau rendang atau apa, aku pakai ini. Nah tapi ini berhubung ada kara, aku pengen lagi cita rasa Indonesia, jadi aku beli aja ini, beli 3. Wow, asik banget ya. Nah guys, selain makan makanan Indonesia, aku juga kayak kangen kadang-kadang pengen bikin kue. Nah, kalau di Eropa itu kadang-kadang kan kalau bikin kue itu kebanyakan pakai baking powder sama baking powder sama baking soda ya, baking soda. Nah kalau untuk yang kue-kue Indonesia kadang-kadang kan pada pakai yang ini ya guys, yang ini udah mereknya terkenal banget nih, kupu-kupu. Nah aku beli yang ovalet sama SP, sebenarnya hampir sama gitu, bilangnya kayak emulsifier ya kalau nggak salah ya guys ya. Ini makanya aku seneng banget guys di ini dapat ini ya, karena kemarin-kemarin itu pengen bikin kue yang simple kayak kue pandan. Nah ini juga nih pandannya aku dapat di sini juga. Nah nanti kalau misalnya aku bikin kuenya mungkin aku upload juga ya, jadi ntar stay tune aja. Mungkin karena corona ini jadi banyak waktu, terus juga nggak kemana-mana, jadi
bisa bikin ini itu sedikit-sedikit ya guys ya. Soalnya yang complicated aku juga kadang-kadang males. Ini apa ya? Terus sekarang aku lupa guys yang apa yang aku order. Mungkin ntar aku harus cocokin juga apa yang aku order, apa yang kurang, apa yang enggak. Nah, kalau ini aku nggak tahu nih apa nih. Lupa aku. Yang aku pesan ini kayak botol mungkin ya. Mereka bungkus gitu guys sampai ini banget. Oh, wow, ini juga keren banget nih bisa nemuin chili sauce, sambal chili yang merek ABC nih ya. Soalnya guys, aku udah nemu apa di sini tuh yang kayak kemarin-kemarin tuh aku belinya selalu yang di Asia Store yang kayak misalnya chili buat pho kayak gitu atau chili yang kayak Thailand style gitu guys. Jadinya kurang gitu yummy banget jadinya ya. Sekarang aku nemuin jadi happy banget. Nah, yang lainnya aku beli kayak ini. Bumbu-bumbu guys. Ini surga banget. Aku nemuin bumbu-bumbu ini. Ini mereknya merek Munich. Nah, setahu aku sih dari apa family aku kadang-kadang tuh rekomen si Munich ini. Jadinya aku ketemu bumbu ini sangat senang banget guys. Udah kayak harta karun apa aja gitu ya. Nah, ini ada apa yang aku beli? Aku beli bumbu sayur asam. Dan guys, ini benar-benar mahal banget ini bumbu Munich. Aku kalau nggak salah bumbu sayur asam segini itu lebih mahal dari kecap guys. Ini tuh 6 franc 40. 6 franc 40 sekitar 6 franc 40 sekitar kali 16.000 itu 102.000. Tapi kayaknya Munich memang mahal ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu sih harganya berapa. Nah, terus aku juga beli yang ini bumbu soto ayam. Aku beli 2. Jadi aku kangen banget, udah pengen banget makan soto yang simple aja. Kurang sehat sih ya, harusnya bikin sendiri ya. Cuman aku nggak gitu bisa bikin gitu ginian. Terus nyari apa sih kayak spice-nya gitu agak-agak nggak gitu pinter guys. Terus ini bumbu rendang juga katanya enak banget Munich. Cuman aku dulu pernah nyobain rada asin dan pedes banget. Cuman nanti mungkin kita bisa siasatin kita pakai apa gitu ya. Terus ada juga bumbu ayam goreng. Nah, ini rata-rata yang bumbu ayam goreng itu 5,9 franc. Kemudian yang bumbu rendang ini 6,9 franc. Jadi semuanya nih 100 ribuan, di atas 100 ribuan gitu ya guys. Nah, ini yang terakhir nih guys. Di situ udah nggak ada, kosong. Nah, ini yang terakhir. Hai teman-teman, balik lagi. Tadi ada kesalahan teknis. Ya, batu baterai aku lowbat. Nah, kita terusin lagi ya. Tadi sampai di sini. Ini yang terakhir. Ada apa ini di dalamnya ya? Aku juga lupa guys. Coba buka. Oh wow. Ini masih bisa dimakan nggak ya guys ya? Oh, ini kayaknya bakso yang aku pesen ya guys. Ini aku pesen bakso. Tapi kok aneh ya guys kok kayak gini ya. Perasaan aku pesennya nggak kayak gini. Coba kita buka. Ini apaan? Kayaknya salah deh, aku pesannya bakso aci. Ini bakso aci dikasih air gitu, mungkin kayak frozen gitu ya ini. Terus oh iya benar, ini bakso aci. Iya ini benar ya, bakso aci nih teman-teman. Oh no, boleh dimakan nggak ya kira-kira? Bakso aci komplit in their sweet. So ini naik kemarin. Oh dan
tahu nih masih bisa dimakan nggak ya ke teman-teman. Nah ini bakso aci teman-teman, soalnya kan lagi viral atau tren. Nah aku suka ngeliat itu pada makan bakso aci kayak gimana sih. Aku pikir ini udah di vakum gitu jadinya safe. Nah ternyata ini yang fresh punya ya. Dan ini tuh made in Switzerland, yang bikin tuh di Switzerland ya. Nah loh, aku nggak tahu deh ini masih bisa nggak ya, soalnya ya packnya kayak gini. Ini mungkin dia kasih es batu terus dimasukin sini. Nah loh, tapi dia bilang bisa, sebenarnya expirednya masih sampai bulan Juli. Ini ada expired, cuman aku nggak tahu deh. Ntar kita coba aja, kalau misalnya masih bisa dimakan, nggak sakit perut, makan aja. Nah bakso aci ini kayaknya lumayan nih guys, harganya lumayan mahal, tapi karena aku kepengen ya udah aku beli aja. Bakso aci komplit ya 7 franc 10 sen, 7 franc 10 sen, jadi 100 sekitar 110 lah ya, 110.000 ya, ya sekitar 110.000. Oke guys, finish semuanya. Nah ini kayaknya harusnya udah beres, udah nggak ada apa-apa lagi. Mau lihat semua yang aku beli apa aja. Nah aku kasih lihat ya, aku kasih lihat. Oke guys, nah semuanya ini kalau di total aku ngabisin harganya semuanya itu 116,5 sen. Nah kalau di Swiss franc sekitar 1.800.000 sekian, 1.900.000 lah, sekitar segitu ya. Nah nanti kalau misalnya aku lagi nyobain makanan sama masak-masak, nanti aku upload di next video ya. Oke, thank you banget guys sudah watching unboxing aku harta karun dari Indonesia langsung. Nggak dari Indonesia langsung, aku beli online, tapi yang jelas produk Indonesia, made in Indonesia. Jadi support banget produk Indonesia dan selalu ngangenin. Thank you guys sudah watching my video, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share my video. See you in the next video. Bye bye.